Kadang jawaban hidup bukan di luar, tapi di dalam dirimu sendiri. Ini alam semesta di dalam diri. Simak ini. Pernah kepikiran nggak kalau semua yang kita tahu soal realitas ini mungkin salah? Gimana kalau alam semesta ini bukan sekedar kumpulan benda-benda acak, tapi sebuah medan informasi raksasa yang saling terhubung? Dan kita ini bagian penting banget di dalamnya. Oke, ayo kita bedah bareng-bareng. Nah, pertanyaan dasarnya tuh ini. Semua kerumitan yang luar biasa di sekitar kita, dari planet sampai ya diri kita sendiri, apa ini semua cuma hasil dari kebetulan kosmik yang acak? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang jauh lebih besar di baliknya? Oke, buat ngebayangin masalah ini, kita pakai analogi yang gampang aja. Coba deh, bayangin ada kubus Rubik yang udah diacak. Terus kita kasih ke orang yang matanya ditutup. Tugasnya, menyelesaikan kubus itu dengan gerakan acak. Satu gerakan per detik. Kira-kira butuh berapa lama sampai kubus itu selesai? Jawabannya bakal bikin kita melongo. Secara matematis, butuh waktu 1,4 triliun tahun untuk menyelesaikan kubus itu secara acak. Itu loh, lebih dari 100 kali lipat umur alam semesta kita. Jadi intinya, kemungkinan hal itu terjadi karena kebetulan tuh, ya hampir nol. Sekarang gini, kalau kubus Rubik yang simple aja butuh waktu selama itu, coba bayangin kerumitan tubuh manusia. Ada 100 triliun sel yang saling berkomunikasi setiap milidetik. Kemungkinan kita ini ada karena kebetulan semata itu, angkanya bahkan susah buat dibayangin. Mustahil. Tapi gimana kalau aturannya kita ubah sedikit? Kita kasih satu aja informasi umpan balik. Cuma bilang, oke, makin dekat. Atau, nah itu makin jauh. Tiba-tiba, kubus yang tadinya butuh triliunan tahun, sekarang bisa selesai cuma dalam beberapa menit. Perbedaan yang gila ini nunjukin betapa kuatnya peran sebuah informasi. Nah, dari sinilah muncul ide yang radikal banget. Alam semesta kita ini ternyata nggak acak, tapi punya semacam mekanisme umpan balik bawaan. Biar paham gimana cara kerjanya, kita harus lihat lagi sifat dasar dari realitas itu sendiri. Kita mulai dari pertanyaan, apa sih sebenarnya benda padat itu? Waktu kita zoom in ke atom, ya, bahan dasar dari segala sesuatu, kita nemuin fakta yang mengejutkan. Ternyata, atom itu isinya 99,999999999% ruang. Ya, ruang kosong. Artinya, kamu, aku, dan semua yang kita lihat ini pada dasarnya kosong. Tapi ruang ini sama sekali bukan ruang kosong biasa. Seperti kata fisikawan John Wheeler, ruang hampa tidaklah hampa. Ia adalah pusat dari beberapa fisika paling dahsyat. Fisikawan lain melanggar nyebutinya vakum, tapi plenum. Lautan energi dan informasi yang, wow, tak terbayangkan. Oke, jadi kalau materi itu sebagian besar adalah ruang yang penuh energi, terus kesadaran kita di mana dong? Nah, menurut teori ini, nyari kesadaran di dalam otak itu kayak nyari penyiar radio di dalam radionya. Otak itu bukan sumbernya, tapi dia adalah penerima yang super canggih. Dia menyetel frekuensi ke medan informasi universal itu. Ide inilah yang membawa kita ke sebuah konsep yang benar-benar bisa mengubah cara kita memandang dunia. Namanya prinsip holografik. Sebuah teori yang salah satu pelopornya adalah fisikawan Nassim Haramein. Artinya apa sih? Gini deh, bayangin hologram. Setiap potongan kecil dari gambar hologram itu ternyata mengandung keseluruhan gambar. Nah, prinsip holografik ini bilang kalau alam semesta kita bekerja dengan cara yang sama. Semua informasi itu ada di mana-mana pada saat yang bersamaan. Implikasinya, ini benar-benar luar biasa. Berdasarkan prinsip ini, perhitungan menunjukkan kalau energi informasi yang setara dengan massa seluruh alam semesta, semua bintang dan galaksinya, itu ternyata terkandung di dalam volume super kecil dari satu proton. Yang super besar, secara harfiah, ada di dalam yang super kecil. Oke, ini mungkin kedengarannya kayak fiksi ilmiah ya, tapi tunggu dulu. Teori ini ternyata bisa diuji di dunia nyata. Di tahun 2012, teori ini dengan berani memprediksi kalau proton itu sebenarnya 4% lebih kecil dari yang diyakini oleh seluruh komunitas fisika saat itu. 6 tahun kemudian, di 2018, pengukuran baru yang super presisi membuktikan prediksinya benar. Dan nilai baru itu sekarang jadi standar. Jadi, kalau alam semesta ini adalah medan informasi holografik dan kita adalah bagian darinya, terus kenapa? Apa artinya ini buat kita secara pribadi? Kenapa ini penting?
Gini, peran kita bisa kita lihat dalam 3 langkah sederhana. 1. Alam semesta adalah satu medan informasi raksasa yang terpadu. 2. Anggap diri kita ini semacam antena di dalam medan itu. Dan 3. Lewat kesadaran kita secara konstan mengirim dan menerima informasi, yang artinya kita ikut serta dalam menciptakan realitas itu sendiri. Intinya begini, kita ini bukan cuma penonton pasif di alam semesta. Kita adalah jembatan hidup, titik temu antara yang super besar dengan yang super kecil. Setiap pikiran, perasaan, dan pengalaman kita, itu semua adalah umpan balik yang secara langsung menginformasikan dan membentuk alam semesta. Nah, ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang sangat dalam. Kalau hidup kita ini adalah sebuah percakapan dengan kosmos, dan kita terus-menerus mengirimkan sinyal ke medan yang menciptakan segalanya, informasi apa yang sedang kita sampaikan? 1 like adalah energi, 1 share adalah inspirasi, dan 1 subscribe adalah investasi untuk versi terbaik dirimu.